Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat wa bitaufiqihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatassilul ghayah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala basyirin nadir wassirajim munir imamuna wa uswatuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kanat hayatu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahasinis sifat walladzi qad alamna bitta'limil a'malis shalihat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Yang terhormat Bapak Andreas Agil Munarwidya selaku guru pengampu bahasa Indonesia, dan yang kami banggakan seluruh audiens dari kelas 10-2, kami dari kelompok Spider-Man Into the Spider-Verse akan menampilkan presentasi. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Benar, perkenalkan, nama saya Hafid Ihsanul Fikri selaku moderator, dan di samping kanan saya yaitu Saudara Akso sebagai pembicara, dan di samping kanannya lagi Justin selaku pembicara. Dan mohon maaf sebelumnya dikarenakan salah satu pembicara dari kami tidak dapat berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang selanjutnya daftar isi. Yang pertama yaitu identitas film, yang kedua sinopsis, yang ketiga analisis indikator, dan yang terakhir kesimpulan. Lanjut. Tentang film Spider-Man Into the Spider-Verse yang disutradarai oleh Peter Ramsey dan Bob Persichthie dan Rodney Rothman, dengan tahun produksi yaitu 14 Desember 2018. Sinopsis. Memasuki sinopsis. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu sinopsis? Apa, Mas? Oke, sudah dijawab dari salah satu audiens kita ya. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi saya akan menceritakan alur cerita Spider-Man Into the Spider-Verse. Jadi ada salah seorang remaja yang bernama Miles Morales, yang dimana dia itu pindah ke sekolah elit berasrama, dan pada suatu malam dia tuh membuat grafiti dengan pamannya, dan tanpa dia sadari sebuah laba-laba radioaktif menggigit lengan kirinya. Dan saat pagi hari selanjutnya dia merasa tubuhnya jauh lebih tinggi dan lebih besar, serta telapak tangannya tuh terasa lengket. Dia mencari apa penyebab yang terjadi pada perbedaan tubuhnya. Saat dia mencari tahu apa perbedaannya, dia malah tidak sengaja bertemu dengan Spider-Man yang sedang bertarung melawan Kingpin di sebuah collider. Collider adalah sebuah mesin antar dimensi, dan dia diberikan amanah dari Spider-Man tersebut untuk menghancurkan collider tersebut, karena collider dapat menghancurkan multiverse. Dan Spider-Man yang asli
di scene tersebut meninggal dan terjadi kekacauan multiverse sehingga Spider-Man yang ada di multiverse berbeda berkumpul dan membantu Miles untuk menghancurkan Collider. Setelah Miles dapat menghancurkan Collider, Miles kembali menjadi mahasiswa dan biasa sambil menjadi Spider-Man. Mungkin cukup sekian sinopsis. Lanjut. Oke, untuk analisis indikator laporan, dikarenakan salah satu pembicara kita tidak hadir, maka kita akan lewati. Lanjut ke analisis indikator eksplanasi. Untuk Mas Justin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas moderator yang telah memberikan waktu kesempatan berbicara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan temuan saya analisis indikator eksplanasi. Tapi sebelumnya kita kan udah sering familiar, bahkan sering dengar. Apa sih eksplanasi itu? Mungkin dari audiens bisa menjawab salah satunya. Ya, bisa jawab. Eksplanasi itu berhubungan dengan sebab dan akibat dari suatu kejadian. Ya, benar yang disampaikan oleh salah satu audiens tadi. Eksplanasi itu menjelaskan suatu fenomena sosial maupun alam secara logis dan bukan opini. Ciri-cirinya biasanya itu berisi fakta, terdapat sebab akibat dan runtut dari awal hingga akhir. Bisa dilihat pada dialog di atas pada menit ke 42 lebih 22 detik. Di situ pasti audiens bertanya-tanya, kenapa sih kok ada teks yang di bold? Kenapa sih? Nah, kembali yang tadi, salah satu ciri teks eksplanasi ialah ada sebab dan akibat. Kata yang di bold di atas salah satunya adalah karena. Karena itu merujuk pada suatu sebab dan menciptakan itu merujuk kepada suatu akibat. Selanjutnya membaca tanda terdapat pada menit ke 17 lebih 40 detik. Di situ terdapat scene di mana Miles bisa menempel di tembok dan burung-burung berterbangan di sekitarnya, mobil-mobil tampak jauh di bawah. Padahal awalnya tubuh Miles itu normal, kayak manusia biasa, kayak mahasiswa biasa. Tapi karena digigit oleh laba-laba radioaktif, tubuh Miles itu mempunyai kekuatan super, bisa meningkatkan panca indera, bisa mengeluarkan jari tangannya, dan bisa menempel di tembok. Mungkin sekian analisis indikator dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator. Yang selanjutnya adalah analisis indikator rekon yang akan disampaikan oleh Saudara Akso. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih dulu untuk MC yang telah mengizinkan saya untuk berdiri di sini. Jadi di sini saya akan berbicara tentang rekon. Apa itu rekon? Kalian di sini kan udah belajar bahasa Indonesia di SMK. Lah, masa nggak tahu rekon? Ada yang tahu tentang rekon nggak di sini? Apa itu, Mas Azam? Silahkan. Rekon itu menjelaskan suatu kejadian di masa lalu. Oke, jadi yang dijelaskan Mas Azam tuh benar. Nah, rekon itu adalah suatu pengulangan atau masa lalu. Kalau di bahasa Inggris mungkin kita familiarnya flashback gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu rekon yang saya temukan di film ini. Nah, di sini ada dialog. I was bitten by spider radioactive. Tapi kalau di bahasa Indonesia sebenarnya tuh nanti aku digigit spider
aku dikit laba-laba dia aktif. Nah, kalau di bahasa Indonesia nanti nggak kelihatan. Dia itu tuh kayak laporan. Kalau bahasa Inggris ini kelihatan. Ada I was-nya. I was itu verb 2. Jadi itu mendadak masa lalu. Singkat sekali. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu baca tanda. Nah, di sini tuh ada tangan yang digigit spider ya. Ini tuh ada tangan salah satu spider dari Spider-Verse lain. Namanya itu Gwen Stacy. Tadi di sinopsis itu ada fotonya. Kalau dia memperhatikan mungkin tahu. Oke, jadi si Gwen Stacy itu menceritakan kalau dia itu dulunya orang biasa, tapi dia digigit oleh spider radioaktif ini dan jadi spider. Nah, karena dia menceritakan masa lalunya, berarti ini adalah Recon. Oke, yang selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat. Nah, ada yang tahu pendapat apa? Pendapat itu apa? Jika ada yang tahu, padahal pendapat itu ada sesuatu yang familiar dalam bahasa Indonesia. Pendapat itu berupa opini, atau misalnya kalau saya melihat sesuatu, wow itu bagus gitu misalnya. Kalau enggak ya, kalau aku lihat ini bagus, ini jelek gitu misalnya kan. Jadi di sini ada salah satu karakter yang berpendapat tempat ini sangat megah. Nah, jadi karakter ini sebenarnya tuh sedang memasuki ruangan dan tiba-tiba dia melihat ruangan yang bagus itu. Nah, karakter ini bilang tempat ini sangat megah. Padahal ada karakter lain juga. Nah, karakter ini juga bisa saling berdebat. Kalau ini tuh bisa megah atau bukan, atau jelek atau apalah. Oke, sekarang lanjut ke yang membaca tanda. Nah, ini gambarnya sebelum memasuki ruangan. Dia kelihatan heran gitu. Kalian mau masuk ke markas, tapi kok lewat ke ini gudang gitu sempit. Nah, ekspresinya tuh menunjukkan heran. Ya spider yang ini, yang asli, Peter B. Parker. Ekspresinya menunjukkan bingung, heran, dan semacamnya. Jadi melakukan pendapat dari ekspresinya, kalau dia itu rasanya heran, kok mau masuk markas kenapa lewatnya gudang gini. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Mas Akso atas penyampaian rekon dan pendapat. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Jadi kita menyimpulkan rating yang diberikan kepada film Spider-Man Into the Spider-Verse dengan rating 4,5/5 bintang Netflix dan 8,4/10 IMDb. Dengan moral, hal-hal yang hebat bisa kapanpun terjadi. Percaya pada kekuatan diri sendiri dan pentingnya dorongan keluarga untuk masa depan kita. Selanjutnya, sebelum kami tutup, ada pertanyaan untuk saudara yang mengangkat tangan. Perkenalan, nama saya Hamzah. Saya ingin bertanya, kenapa Miles saat digigit laba-laba radioaktif dia tidak terkena penyakit atau gejala-gejala lainnya dan malah mendapatkan kebaikan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya? Jika, oke. Perkenalkan, nama saya Anggaya. Oke. Saya ingin bertanya tentang Spider-Man yang asli. Ya. Proses terjadi kematiannya disebabkan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kembali. Jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Untuk
kenapa si Miles itu tidak terkena penyakit saat tergigit laba-laba radioaktif? Dikarenakan film tersebut menceritakan tentang Spider-Man, bukan penyakit menular yang terjadi dikarenakan gigitan laba-laba. Oke, lanjut menjawab pertanyaan yang kedua. Bisa coba ulangi. Perkenalkan, nama saya. Pertanyaan saya, proses kematian Spider-Man yang Oke. Oke. Saat Miles Morales mencari asal usul kenapa dirinya seperti memiliki kekuatan super di sebuah stasiun kereta tua, dia bertemu dengan Spider-Man yang sedang bertarung melawan Green Goblin. Dan saat pertarungan tersebut, si Spider-Man yang asli itu tumbang, dan saat tumbang, Kingpin menembakkan sebuah pistol kepadanya. Mungkin cukup menjawab. Ada kembali yang ditanyakan? Oke. nama saya Alan. Saya ingin bertanya. Ini kan dijelaskan kalau Spider-Man dibunuh. Ya. Nah, saya ingin bertanya, siapa yang dibunuh? Oke. Oke. Saya akan jelaskan siapa itu Kingpin. Kingpin adalah manusia bertubuh besar dengan dia tuh memiliki masalah di masa lalunya terhadap istri dan anaknya, dan dia ingin mengembalikan istri dan anaknya di masa sekarang menggunakan mesin collider yang bisa merusak multiverse dunia. Mungkin cukup menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan kembali. Oke. Lanjut. Oke, materi sudah disampaikan, pertanyaan sudah dijawab. Kini saatnya kita berpamitan, layaknya kenangan yang perlahan menghilang. Akhir kata, kebenaran mutlak hanya milik Sang Pencipta, dan kesalahan sepenuhnya milik kami selaku manusia biasa. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.